Hanya dengan manusia. Manusia ini memahami alam, ya memahami apa yang dilakukan itu mudah. Demikian memahami diri sendiri tidak gampang. Berarti karena kita tidak ikut membuat diri kita, yang tahu diri kita ya Tuhan. Karena itu buatan Tuhan. Demikian menyangkut dirinya sendiri, manusia kesulitan memahami. Nah, apalagi lu kok bisa? yang terjadi. Atau apa lagi yang perlu dipertanyakan di sini? Jadi itu sebenarnya memang kita ingin menekankan bahwa sosok Krishna itu kalau ibarat sedulur papat itu ya pancernya begitu ya Mbah, kira-kira. Betul. Nah, pancernya begitu ya. Karena rata-rata kan orang memahami tetap itu perwujudan sosok. Lantas kalau kemudian katanya ada reinkarnasi, itu bagaimana Mbah, dari sosok Wisnu, Rama sampai ke Krishna, itu bagaimana itu penjabarannya Mbah? Begini, kalau kita itu kami ya, itu ada orang yang mengartikan bahwa Krishna itu sosok, tidak menyalahkan. Nah, cuma akhirnya apa? Menjadi mengira-ngira. Nah, menafsirkan, kita mengira-ngira. Oh, kalau begitu yang dimaksud itu energi alam. Energi alam. Jadi kita tidak pernah menyalahkan energi alam. Nah, kenapa berbentuk? Tergantung mindset kita. Tergantung mindset kita akan membentuk sesuai dengan mindset kita. Itu tidak salah. Karena itu energi alam. Energi alam. Nah, cuma setelah kita menjadi bangsa yang maju lewat literatur, lewat penjelasan-penjelasan di media, bagaimana luasnya jagat raya ini. Wah, lama-lama kita akhirnya menjadi paham ya, luasnya jagat raya. Atas itu pertanyaan, di mana posisinya Krishna ini? Nah ini, kalau kita gambarkan secara makro itu kan jagat besar. Nah, mikro itu jagat kecil, artinya manusia. Pada awal kita berpahaman bahwa bumi itu leter, ya. Terus langit itu semacam tidak jauh lah dari bumi, melingkar begini. Tapi setelah kita lama-lama ilmuwan menemukan bahwa ternyata kita itu hanya merupakan satu butir, ya. Jadi bumi itu hanya satu butir saja, butir kerikil saja di dalam satu tata surya. Sampai ada galaksi. Sekian galaksi, artinya lah terus posisinya di mana Krishna ini? Nah ini bukan salah loh, bukan. Nah justru itu kalau kita mengartikan semua itu ke dalam diri sendiri, tidak berubah pengertiannya, tidak berubah, tetap bahwa yang dimaksud dengan Krishna itu sama halnya dengan Guru Sejati, Nur Muhammad, Roh Kudus, tetap di dalam. Kita berpandangan secara mikrokosmis manusia itu. Kalau sudah berpandangan makro, bertambah lama bertambah ilmu, bertambah menemukan bahwa Jakarta ini sudah terhingga luasnya. Lantas timbul pemikiran di mana posisi itu, posisinya beliau-beliau itu di Jakarta yang sebesar ini. Nah, itu yang kita khawatirkan, sehingga paham Jawa ini selalu merujuk ke dalam, ke dalam. Oke, sekarang saya ingin coba bergeser ini Mbah Gatot. Kalau saya sedikit mencermati ya lelakunya Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam Suluk Linglung, saya kira kan ada orang topo ngidang, topo ngrame dan lain sebagainya, itu tetap sumbernya dari Kanjeng Sunan Kalijogo ketika di dalam masa kebingungan mencari jati diri itu, atau gimana Mbak kira-kira? Kalau kita mempelajari tentang cara wong Jawa itu istilahnya apa, gembleng rogo, gembleng rogo, untuk mencari jati diri.
untuk memahami dirinya. Itu dalam perkembangan peradaban di Nusantara ini, kalau kita kaitkan ke situ, itu akhirnya kita yakini bahwa ternyata kehidupan, istilahnya tirakatnya. Wong Jawa kalau tirakat itu ada poso, ada muti, ada ngerowot, ngidang, ngebleng, luang. Itu ternyata itu merupakan pola hidup yang kita lakukan sesuai dengan usia dan aktivitas kita. Ini jadi pola hidup yang kita lakukan ya sesuai dengan usia dan aktivitas kita. Nah, ini otomatis awal itu milik orang-orang intelek pada zaman dulu, orang-orang intelek. Jadi pada saat kapan kita ini sudah tidak butuh lagi karbohidrat? Nah, saat kapan kita ini sudah tidak butuh lagi misalnya zat pemanis? Saat kapan kita ini mulai harus makan buah-buahan dan sayuran sesuai dengan usia dan aktivitas? Nah, karena paham ini jebol kepada masyarakat awam, sehingga kacau, sehingga ada anak muda umur 30 suka mangan daging, ngerobot setahun, mana balik maning. Nah, akhirnya sendiri sakit, puasa ngebleng sampai 3 hari 3 malam, akhirnya sampai ususnya lengket, akhirnya terus setelah itu kembali lagi hidup normal lagi. Akhirnya dia rawan penyakit karena pernah mengalami sesuatu yang di luar batas, sampai 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, kan ada. Nah, kalau kita pahami betul, ternyata itu tatanan pola hidup. Jadi pada saat kita misalnya umur 75 ya, oleh Tuhan kita dikasih umur panjang, kita sudah tidak butuh lagi karbohidrat yang terlalu banyak, cukup sedikit aja. Maka kita mau coba untuk ngerawat lebih banyak buah dan sayur. Nah, terus pada saat kita tidak butuh banyak, walaupun itu dalam bentuk sayur dan buah, nah kita ngidang sampai kita ngebleng, itu sudah menjelang meninggal. Dan tidak kembali lagi. Jadi tingkatan pola hidup manusia sesuai dengan usia dan aktivitas. Itu yang dimaksud dengan oleh Sunan Kalijogo itu. Jadi tidak kok terus karena pengen tahu yang sejati setiap hari puasa, setiap hari minum air putih tok gitu enggak, Mbak? Kalau versinya puasa, jenengan. Kalau puasa itu misalnya biasa kan, siang puasa, malam makan biasa. Nah, itu kan biasa, umum itu. Jadi ada batas kemampuan. Itu ada batas kemampuan. Tapi kalau sudah dalam bentuk tidak makan karbohidrat, tidak makan daging, padahal usianya masih 25 tahun. Loh, ini itu selama 5 tahun. Ini kan aneh. Nah, setelah itu balik mana yang makan biasa lagi. Nah, ini menjadi aneh. Itu yang saya maksud itu. Lebih pada menjaga pola itu ya, Pak ya, menyesuaikan antara usia dan kapan saya waktunya harus kerawat begitu sebenarnya. Iya. Oke. Jadi kita ini memang lebih mudah. Kita ini memahami tentang apa yang hasil daripada pemikiran. Iya. Jadi hasil pemikiran, buah dari pikiran itu lebih mudah kita pahami. Jadi apa yang telah dilakukan oleh manusia, baik dalam bentuk fisik, pemikiran, perasaan, akhirnya membuahkan satu hasil. Apa teknologi, apa itu tentang pertanian, apa itu tentang pertukangan dan sebagainya, itu gampang kita pahami. Tapi yang sulit kita pahami diri kita sendiri. Memahami diri ini tidak gampang. Tidak gampang. Sama halnya dengan robot misalnya, atau mobil. Mobil itu sepertinya sempurna, jalannya
sesuai dengan kecepatannya, nah, terus kenyamanannya. Itu katakanlah mobil ini dalam ukuran zaman sekarang sempurna. Tapi kalau mobil itu rusak, apa bisa mobil memperbaiki dirinya sendiri? Otomatis yang memperbaiki kan manusia yang membuat, yang tahu tentang mobil itu. Hanya dengan manusia. Manusia ini memahami alam, ya, memahami apa yang dilakukan, itu mudah. Demikian memahami dirinya sendiri tidak gampang. Berarti karena kita tidak ikut membuat diri kita, yang tahu diri kita ya Tuhan. Karena itu buatan Tuhan. Demikian menyangkut dirinya sendiri, manusia kesulitan memahami. Nah, apalagi lu kok bisa? Saya ini punya saraf, saya bisa bekerja dengan baik. Tapi kita tidak paham. Yang paham ya Tuhan. Akhirnya ini justru itu memahami diri sendiri itu tidak gampang, tidak gampang. Karena kita ini tidak ikut membuat. Sama dengan robot yang rusak. Robot tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi robot itu demikian diprogram dengan sekian banyak program, dia bisa mengerjakan sesuai dengan program itu. Tapi jika robot itu rusak, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Yang memperbaiki ya yang membuat robot itu. Kan begitu ya. Kita juga begitu. Kita bisa memahami lingkungan kita, apakah itu kehidupan. Demikian kita diri sendiri kita tidak paham. Yang paham yang membuat kita. Betul. Nah di sini kita harus paham bahwa kita ada yang membuat, ada zat yang memang maha kuasa yang membuat kita, sehingga kita dibuat tidak terlalu paham pada diri kita sendiri. Dibuat tidak bisa paham, tidak bisa paham karena kita tidak ikut membuat. Tubuh kita ini bukan kita yang membuat. Sama dengan robot tadi. Tidak akan robot itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Mobil mogok tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Yang memperbaiki manusia. Karena yang membuat. Seperti itu. Nah, jadi di sini tadi ada dua yang bahasan pokok. Satu tentang memahami diri sendiri. Yang kedua tentang pengertian-pengertian yang berbeda, istilahnya berbeda tapi pengertiannya sama ya? Sama. Nah ini kalau dikaitkan dengan Bhagavad Gita, Bharatayuddha, terus Mahabharata, nah juga bisa dikaitkan dengan yang disebut dengan Babat Tanah Jawi tadi, di mana Brawijaya ketemu dengan berdialog dengan Sabdapalo Noyogenggong. Nah ini bisa kita jelaskan berikutnya. Oke, Mbak Gatot, terima kasih.